Jadi Ibu akan jelaskan kembali bagaimana caranya kita menggabungkan. Kalau misalkan kalian udah bisa, berarti bagus ya. Dan di sini Ibu juga akan tambahkan soal-soal yang cukup berbeda, tapi dia masih masuk dalam konteks fungsi komposisi. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, jangan ragu buat bertanya. Oke, mari kita mulai. Di sini Ibu punya sekitar 5 soal berkaitan dengan fungsi komposisi, dan soal yang terakhir ini cukup istimewa karena kita akan membahas soal cerita. Nah, gimana nih caranya? Ikutin aja dari awal ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang bisa, tapi kalau yang belum, coba perhatikan dengan baik. Di sini Ibu punya 2 buah fungsi. Yang pertama adalah fx 3x minus 4, dan gx-nya adalah 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6. Pertanyaannya adalah berapakah hasil dari f bundaran G fungsi dari X dan f bundaran G fungsi dari 3. Nah ini seperti biasa nih, berarti Ibu akan tuliskan di sini. Tuliskan dulu kalau misalkan f bundaran G fungsi dari X itu merupakan fungsi f, di dalamnya ada fungsi G, X. Nah, seperti biasa, kita akan masukkan ke dalam sebuah fungsi fx. Fungsi fx-nya itu adalah 3x. X-nya Ibu kasih warna yang berbeda. Ini menandakan bahwa nilai X inilah yang akan kita ganti dengan fungsi Gx. Minus 4. Selesaikan, 3. Di sini Ibu ganti X-nya dengan Gx. Gx-nya itu adalah 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6. Dan turunkan yang angka negatif 4-nya. Selanjutnya, seperti biasa, kalian kalikan gitu ya. 3 kali 2x kuadrat adalah 6x kuadrat. 3 kali 5x adalah negatif 15x. 3 dikali positif 6 adalah positif 18, dan negatif 4-nya kita turunkan. Setelah seperti ini, seperti biasa, selesaikan. 6x kuadrat dikurangi 15x. 18 dikurangi 4, hasilnya adalah positif 14. Nah, ini adalah fungsi f bundaran G, fungsi dari X. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau mencari nilai f bundaran G fungsi dari 3, maka kalian tinggal masukkan aja gitu ya, atau ganti nilai X-nya dengan angka 3. Berarti 6 kali 3 kuadrat dikurangi 15 kali 3 ditambah 14. 6 kali 3 pangkat 2 adalah 9, dikurangi 15 kali 3 adalah 45, ditambah 14. 6 kali 9, 54, dikurangi 45, ditambah 14. Tambah 14, hasilnya adalah 23. Nah, ini adalah kalau misalkan kita mau mencari f bundaran G fungsi dari 3. Jadi, stepnya selalu ya, kalian cari dulu si gabungan fungsi f bundaran Gx-nya, setelah itu baru kalian masukkan nilai X-nya diganti dengan angka yang di dalam kurung. Kalau misalkan kemarin kan ada soalnya F3, berarti kalian lihat di sini dia itu polanya adalah apa? Polanya adalah Fx gitu ya. Jadi kalian nggak usah ngitung yang kayak gininya gitu. Atau misalkan G negatif 1, berarti ini polanya adalah Gx ya. Berarti kalian nggak usah juga kalian gabungkan seperti ini. Cukup melihat si Fx-nya apa, Gx-nya apa. Seperti itu. Ada yang tanyakan dulu nggak untuk soal nomor 1 ini? Masih aman ya? Nah, kalau misalkan masih aman, kita lihat contoh yang kedua. Ibu, Ya. kalau 3-nya dapat dari mana? 3-nya yang ini? Iya, kan 6, terus 3 pangkat 2, 3-nya dapat dari mana? Oh iya.
Nah, jadi kalau misalkan ada F bundaran G fungsi dari 3 ini, kan kita lihatnya dari F bundaran G fungsi dari X yang ini ya. Nah, jadi 6X kuadrat negatif 15X tambah 14. Jadi 3 ini dia menggantikan posisi X yang ada di sini. Jadi Oh, yang dibagi gitu bukan sih, Bu? yang dibagi gimana? Jadi yang apa sih? Yang kalau misalkan ini dibagi 3, hasilnya 3 gitu bukan sih, Bu? Untuk soal ini bukan kayak gitu ya. Jadi sekali Oh, lagi untuk soal yang ini kan Ibu sudah punya nilai F bundaran G fungsi dari X gitu ya. Nilainya sekian. Nah, sekarang si X-nya Ibu hanya ganti dengan angka 3. Karena apa? Di soalnya ada ini ya. Di soalnya ingin diganti nilai X-nya dengan 3. Berarti tinggal dimasukin X-nya angka 3-nya ke dalam X ini gitu. ya. Kalau yang dibagi nanti kita lihat kayak gimana ya. Oke, Zahra Iya, Bu. ya? Iya, iya. Ya, sip. Terima kasih udah bertanya. Yang lain ada yang tanyakan dulu nggak berkaitan dengan soal nomor 1 ini? Ya, jadi sekali lagi, kalau misalkan kalian menemukan pola seperti ini, F bundaran G isinya 3, artinya langkah pertama kalian tentukan dulu nilai gabungan F bundaran G-nya terhadap X. Setelah itu, ganti nilai X di dalam kurung dengan nilai di dalam kurung selanjutnya, yaitu di sini adalah angka 3. Kalau misalkan ternyata nilai F bundaran G ini ya 1, berarti ya ganti dengan angka 1. Contoh berarti 6 kali 1 kuadrat dikurangi 15 kali 1 ditambah 14. Gitu ya, berarti 6 min 15 ditambah 14. Gitu. Sama dengan berapa nih? Min 1, 5 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ya ini hanya mengganti nilai X-nya saja. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat soal berikutnya. Ini cukup mirip, tapi yang kita tanyakan adalah G bundaran F. Artinya di dalam fungsi Gx kita masukkan fungsi Fx. Berarti G bundaran F fungsi dari X. Oke, ini sama aja dengan G F X gitu ya. Nah, Ibu masukkan Gx-nya itu adalah 4X. Ada yang bertanya? Coba. Oke. Oke, silahkan. Kalau misalkan ada yang apa mas namanya terkendala gitu dalam sesi Zoom hari ini, boleh keluar dulu nanti masuk lagi ya. Kita balik lagi ke sini, kita masukkan ke dalam Gx-nya. Gx-nya itu di sini adalah 4X gitu ya. X-nya seperti biasa Ibu ganti dengan warna hijau. Ini fungsinya adalah untuk membedakan nilai yang akan kita masukkan. Fx ditambah 5 ditambah 5 gitu. Nah, kita masukkan 4. X-nya kita ganti dengan nilai Fx, yaitu 5X negatif 6. Yang plus 5-nya kita turunkan. Berarti ini 4 kali 5X berarti 20X gitu ya. 4 kali negatif 6 adalah negatif 24 ditambah 5. Berarti 20X dikurang 19 gitu ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui fungsi gabungannya, kita akan mencari ketika gabungan tersebut nilai X-nya kita ganti dengan angka setengah. Berarti G bundaran F fungsi dari setengah itu adalah berapa? 20, X-nya kita ganti dengan setengah dikurangi 19. 10 dikurangi 19 hasilnya adalah negatif 9. Coba sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Jadi untuk cara yang pertama, soal yang pertama dengan soal yang kedua itu sama. Yang berbeda adalah fungsi apa yang dimasukkan ke fungsi yang mana. Gitu ya. Ini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Najwa Sabila nggak di sini? Sebentar, kita cek dulu.
Ya, kalau misalkan belum ada yang tanyakan, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini lebih mudah sebenarnya, cuman di sini adalah F bundaran F fungsi dari X. Berarti F bundaran F fungsi dari X itu artinya kita memasukkan sebuah fungsi fx gitu ya ke dalam fungsi fx, ke dalam fungsi yang sama. Berarti fx-nya adalah 3, x-nya Ibu ganti warna untuk dimasukkan nanti gitu ya, dengan fungsi yang sama. Dikurangi 4, ini mirip dengan soal PR ya, kalau misalkan ada yang masih belum betul, boleh diperbaiki. Upload lagi aja hasil PR-nya. Nah, berarti di sini X-nya Ibu ganti dengan 3X negatif 4, dikurangi 4 ya. Berarti biasa 3 kali 3X adalah 9X, 3 kali negatif 4 adalah negatif 12. Negatif 4-nya turun, sehingga kita dapat hasilnya adalah 9X dikurangi 16. Hal ini berlaku sama juga kalau misalkan kita punya GX, misalkan ya, Ibu punya GX sama dengan misalkan 2X plus 1, kalau misalkan yang ditanyakannya adalah G bundaran G fungsi dari X, berarti masukkan fungsi GX ke dalam GX. Sama ya. Seperti itu. Dan juga sama, kalau misalkan nanti ada soal seperti ini, kalian ada FOF, fungsi dari negatif 1, misalkan ya udah berarti hasil dari F bundaran Fx-nya kalian tulis kembali, ganti X-nya dengan angka negatif 1. Berarti kayak gini ya, min 16 sama dengan minus 25. Seperti itu. Masih aman? Coba kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan dinyalakan audionya ya. Itu tadi soal yang ketiga. Kalau misalkan tadi soal PR kalian ada yang belum tepat, silahkan diperbaiki saja, diupload lagi aja di Edmodo. Terus kita lihat soal nomor berikutnya. Iya, Gita. Ibu, aku pengen nulis yang tadi, Bu. Yang Boleh? ini? Yang satunya lagi. Yang ini? Ya, yang itu. Ya, sok. Yang mau nulis dulu boleh. Iya. Atau boleh nanti sama Ibu hasil kotret Ibu ini Ibu share juga di grup ya. Jadi kalian boleh nonton videonya atau boleh lihat hasil coretan Ibu. Begitu, itu 3 soal. Masih gampang ya. Ini yang sudah kita kerjakan juga minggu sebelumnya. Nah, Ibu lanjutkan dulu ya. Nanti Ibu akan share juga si coretan ini. Berikutnya adalah, nah ini cukup berbeda soalnya. Kita lihat, hitunglah nilai X dari F bundaran G fungsi dari X sama dengan negatif 8 dengan ada 2 buah fungsi yang diketahui, Fx-nya adalah 4X minus 8 dan Gx-nya adalah X plus 3. Di sini kita sudah punya fungsi gabungannya, hasilnya berapa, dan 2 buah fungsi penyusunnya. Yang belum kita tahu adalah berapa nilai dari variabel X-nya. Oke, untuk soal seperti ini, kalian kerjakan seperti berikut ya. Berarti kita kan punya sebuah fungsi F bundaran G di sini, berarti Ibu tuliskan F bundaran G fungsi dari X, nah itu kan sama aja dengan fungsi F di dalamnya adalah fungsi Gx. Nah, sekarang kita ganti F bundaran Gx-nya dengan angka negatif 8. Ibu tuliskan di sebelah bawahnya, negatif 8 sama dengan Fgx. Nah, ini pengerjaan seperti yang biasa. Fx-nya adalah 4, X-nya Ibu ganti warna gitu, dikurang 8. Tinggal diselesaikan ya, berarti negatif 8 sama dengan 4, X-nya adalah Gx-nya gitu ya. Nah, X di sini kita ganti dengan Gx, yaitu X plus 3, terus negatif 8-nya dituliskan kembali. Berarti ini negatif 8 sama dengan 4 kali X adalah 4X, dan 4 kali 3 adalah positif 12 ya. Negatif 8-nya Ibu tuliskan kembali. Nah, setelah gini gimana, Bu? Selesaikan seperti biasa. Ibu akan pindahkan konstanta di sebelah kiri dan yang memiliki variabel di sebelah kanan. Sehingga Ibu tuliskan negatif 8, ini punya yang atas gitu ya,
plus 12 pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 12. Negatif 8 yang sebelah kanan ini Ibu pindahkan ke kiri menjadi positif 8 sama dengan 4x. Minus 8 dengan positif 8 hasilnya adalah 0. 0 dikurangi 12 hasilnya negatif 12. Ini sama dengan 4x. Sehingga kita dapat nilai x-nya adalah negatif 12 per 4. X-nya adalah negatif 3. Ya. Coba untuk soal ini, apakah ada yang ditanyakan dulu nggak? Jadi, sekali lagi, soal ini kita sudah punya nilai dari fungsi Ibu. gabungannya. Ya. Positif 8-nya dari mana? Positif 8-nya dari mana? Dari sini. Ini ya, sebentar. Kan Nah, negatif 8-nya udah dipindahin. Terus positif ya 8-nya? ini ke sini kan. Yang plus 12 karena dia positif pindah ke kiri jadi negatif 12. Nah, ini negatif 8 di sini pindah ke sebelah kanan menjadi positif 8. 8. Ya. Iya. Sip, yang lain ada yang tanyakan lagi nggak? Ya, jadi harus berhati-hati ya dalam menyelesaikan aljabar. Kadang salah salah memindahkan tanda itu akan merubah semua hasilnya. Jadi pastikan kalian harus berhati-hati dalam berhitungnya. Jadi sekali lagi untuk soal ini kita sudah punya nilai dari fungsi gabungannya dan 2 buah fungsi penyusunnya, yang belum ada itu adalah nilai variabel X-nya. Nah, seperti itu. Masih aman? Kalau misalkan masih aman, berarti kita lihat di sini Ibu punya soal yang lebih menantang lagi. Nah, ini adalah soal cerita, di mana kita akan coba menyelesaikan suatu permasalahan dalam bentuk soal cerita. Di sini ada sebuah fungsi penerbitan sebuah buku cerita didefinisikan sebagai Gx sama dengan 4x kuadrat negatif 6x positif 9, dengan x adalah kemampuan penerbit menerbitkan buku. Jika fungsi penulis menyelesaikan naskah atau draft bukunya adalah Ft sama dengan T plus 14, dengan T adalah waktu, maka fungsi penerbitan penerbit terhadap waktu adalah, nah biasanya ini dalam bidang ekonomi gitu ya. Nah, bidang ekonomi ini kenapa kita menemukan sebuah fungsi, katakanlah untuk sebuah produksi gitu, untuk mencari penyelesaian yang efektif dalam suatu produksi. Nah, di sini ada fungsi penerbitan, artinya kemampuan seorang penerbit untuk menerbitkan buku yang kita nyatakan dengan sebuah fungsi Gx, yang ini ya. Dan ada fungsi waktu, berarti waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah fungsi penerbitan terhadap waktu. Nah, di sini waktu disebutkan terakhir, berarti hasil akhirnya ingin dalam bentuk T. Kebayang ya, sekali lagi, kalau misalkan dia disebutkan terakhir, maksudnya fungsi penerbitan terhadap waktu, berarti waktu adalah hasil akhirnya. Maka Ibu akan tuliskan seperti berikut. Ibu tuliskan dulu ya, Gx-nya adalah 4x kuadrat negatif 6x ditambah 9. Oh, ini kayak G ya. Nah, gitu ya. Dan ada fungsi waktu, Ft-nya adalah T positif 14. Kalian perhatikan di sini, variabelnya keduanya berbeda, tapi tidak masalah. Karena apa yang tanyakannya di sini? Yang kita tanyakan di sini adalah fungsi penerbitan terhadap fungsi waktu. Nah, kayak gini. Ya. Jadi, yang tanyakannya adalah fungsi waktunya atau T-nya. Maka kita boleh tuliskan ini seperti ini. G bundaran F T. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Jadi sekali lagi, kalau yang ditanyakannya terhadap waktu, berarti kan yang disebutkan terakhir terhadap waktunya tersebut, itulah fungsi yang kita inginkan dalam bentuk variabel yang kita inginkan. Dalam kasus ini, variabel yang kita inginkan adalah variabel T atau waktu. Maka kita gabungkan fungsi waktu ke dalam fungsi penerbitan. Atau kita tuliskan G bundaran F fungsi dari T sama dengan G Ft.
Nah, kita tuliskan G-nya itu apa? GX-nya. GX-nya itu 4, X-nya Ibu ganti warna hijau. Ini yang akan kita ganti dengan fungsi FT, waktu. Ya, kuadrat dikurangi 6, X-nya Ibu ganti lagi warnanya, ditambah 9. Selesaikan, berarti ini 4, X-nya Ibu ganti dengan FT, berarti T plus 14. Jangan lupa dia punya kuadrat di atasnya ya. Dikurangi 6, X-nya itu kita masukkan lagi, T positif 14, nah ditambah 9. Selesaikan, berarti 4. Kita selesaikan dulu si T plus 14 kuadratnya. T plus 14 kuadrat itu sama aja dengan T positif 14 dikali dengan T positif 14. Ini kayak cara biasa ya. T kali T, berarti T kuadrat. T kali 14 ditambah 14T. 14T dikali T adalah 14T, dan 14 dikali 14 adalah positif 196. Hasilnya adalah T kuadrat ditambah 28T ditambah 196. Atau boleh kalian menggunakan cara cepat, ya. Cara cepatnya adalah T, Ibu kasih warna berbeda ya, biar kelihatan bedanya. T dikali kuadrat adalah T kuadrat, 2 dikali T dikali 14. 2 kali T, 2T. 2T kali 14 berarti 28T. Yang terakhir 14 dikuadratkan adalah positif 196. Nah, sama aja ya caranya. Nah, setelah kita menemukan nilainya, kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi ya. Berarti T kuadrat ditambah 28T ditambah 196. Yang atas diturunkan lagi, negatif 6. T-nya adalah T positif 14 ditambah 9. Nah, sudah kayak gini tinggal diselesaikan ya. Seperti biasa, 4 kali T kuadrat adalah 4T kuadrat, 4 kali 28T. Bentar, Ibu kalkulator dulu ya. 28 kali 4, 112. Ditambah 112T, 4 dikali 196. 784. Negatif 6 dikali T berarti negatif 6T. Negatif 6 dikali 14 berarti negatif 84 ya. Nah, ditambah 9. Ibu uraikan sun dulu dari yang paling besar pangkatnya, ditambah 112T, dikurangi 6T, ditambah 784, dikurangi 84, ditambah 9. Selesaikan, 4T kuadrat, 112 dikurangi 6 adalah positif 106T. 784 dikurangi 84 ditambah 9. 709. Nah, ini merupakan hasil dari gabungan dua buah fungsi, yaitu fungsi produksi terhadap waktu. Bisa kalian lihat di sini bahwa hasil akhirnya itu dia memiliki nilai T, gitu ya, ada T-nya. Selesai. Ini untuk soal yang nomor 5. Jadi, untuk soal yang nomor 5, walaupun variabelnya berbeda, di sini adalah X atau T, gitu ya, selama yang ditanyakannya itu adalah terhadap waktu, misalkan terhadap kecepatan, berarti nanti si yang terhadap inilah, ini ya, yang dimasukkan ke dalam fungsi sebelumnya. Ini dimasukkan ke sini. Coba sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Kalau ada yang bertanya, boleh dinyalakan audionya ya.
Nah, ini tadi merupakan salah satu contoh penerapan fungsi komposisi dalam sebuah produksi. Kalau misalkan dalam bidang IPA biasanya kita bisa mencari apa ya, fungsi kecepatan terhadap waktu. Bisa juga sih menggunakan fungsi komposisi. Atau apalagi ya yang bisa dimasukkan? Oh iya, bisa jadi kita punya fungsi dua buah gelombang misalkan ya, ada gelombang katakanlah transversal dengan nilai amplitudo berapa gitu, dengan gelombang transversal kedua dengan amplitudo berapa ingin digabungkan, nanti hasilnya adalah superposisi dari gelombang. Nah, bisa juga menggunakan fungsi komposisi. Jadi banyak ya penerapan dari fungsi komposisi dalam kehidupan. Masih aman? Ya, yang baru hadir, jangan lupa mengisi absensinya. Absensinya Ibu masukkan lagi ya. Kalian bisa lihat di kolom chatnya. Itu ada link absensi. Bagi yang belum mengisi, silahkan mengisi absensinya. Dan itu merupakan penjelasan di minggu ini. Untuk soal di minggu keempat, seperti biasa, Ibu akan upload di Edmodo. Ini ada 4 soal. 4 soal ini mirip dengan soal yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Yang berbeda adalah nilai angkanya aja ya. Nah, kalian bisa kerjakan sama persis seperti yang Ibu kerjakan tadi. Nah, yang satu mah gampang ya, nomor 1, nomor 2 gampang, nomor 3 gampang juga. Yang nomor 4 nih, nah ini kalian harus coba nomor 4 ini mirip dengan soal nomor 5 tadi, ada fungsi fx dan fungsi gt. Terhadap waktu berarti kalian masukkan gt gitu ya terhadap fx. Atau f OG, fungsi dari T, sama dengan F, G, T. Nah, gitu ya, clue-nya ini.